Halo teman-teman, ada yang request soal tentang sudut antara bidang dengan bidang dimensi 3 matematika wajib kelas 12 SMA. Diketahui ada kubus ABCDEFGH, sudut antara ACF dengan ACGE, ACF dan ACGE-nya ini ya, itu adalah alfa. Pertanyaannya, sin alfanya itu berapa? Oke, kita akan kerjakan. Mencari sudut antara bidang dengan bidang. Kasus ini adalah bidang ACF dengan bidang ACGE. Langkah pertama, teman-teman, tentukan dulu perpotongannya. Jelas kedua bidang ini berpotongan di AC. Nah, pertama ketemu perpotongannya itu adalah AC. Kedua, cari garis di masing-masing bidang, yaitu di ACF dan di ACGE. Satu di ACF, satu di ACGE, teman-teman. Yang dia itu tegak lurus sama perpotongannya tadi dengan AC. Di ACF, yang tegak lurus dengan AC, mana teman-teman? Jelas ya, karena ini segitiga sama sisi. Nah, itu sama sisi teman-teman. Coba pastikan, ini kan diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Ini juga diagonal bidang, ya kan? Berarti ini semua panjangnya itu sama. Karena sama, jelas yang tegak lurus dengan AC itu pasti kalau dari F itu ke tengah-tengah sini. Ya, ke tengah-tengah. Alasannya karena ini panjangnya sama, teman-teman ya. Oke, jadi yang di ACF yang tegak lurus dengan AC adalah, jika kita tarik ini perpotongan dengan BD, teman-teman ya. Ini misalnya O, garisnya itu adalah OF. Garis OF ini. Nah, itu yang tegak lurus sama AC. Sekarang yang di ACGE. Yang tegak lurus sama AC mana? Jelas itu banyak sekali ya. AC itu tegak lurus sama ini. Sama ini juga. Nah, kita ambil aja dari O. Nah, O ke atas itu dengan sini pasti tegak lurus. Ya kan? Nah, kita kasih nama misalnya ini perpotongannya sini teman-teman ya. Kita kasih nama ini titik P. Itu jelas ini OP itu tegak lurus sama AC. Ya kan? Nah, berarti OP itulah yang ada di ACGE yang tegak lurus sama AC. Karena masing-masing garisnya sudah ketemu teman-teman, maka sudut antara ACF dengan ACGE tadi diwakili oleh OF dengan OP, teman-teman. Nah, bisa kita tulis sudut antara ACF dan ACGE yang menjadi pertanyaan ini tadi ya, itu sama aja dengan sudut antara OF dengan OP. Berarti inilah sudutnya. Misalnya alfa tadi ya. Nah, ini alfa ya. Nah, disitulah alfanya teman-teman. Oke, ini alfa. Nah, sekarang kita cari sin alfanya. Coba perhatikan teman-teman. F, O, P itu jika dihubungkan itu terbentuk segitiga. Segitiganya jelas siku-siku di P. Ya. Kenapa siku-siku di situ? Alasannya adalah OP itu pasti kalau dengan atapnya ini dia tegak lurus. Karena OP tegak lurus dengan atapnya itu, maka OP akan tegak lurus dengan garis apapun yang ada di atapnya itu. Termasuk dengan PF, karena dia terletak di atapnya itu, teman-teman. Nah, jadi OP dan PF itu pasti tegak lurus. Nah, jadi dia siku-siku di P. Nah, gini, terbentuk segitiga itu ya tentunya.
Nah, karena segitiga siku-siku, maka enak teman-teman. Jika kita hendak mencari sinnya, maka sin alfa itu tinggal demi, depan per miring. Nah, sekarang kita cari mana sisi depannya. Karena alfanya itu di sini, maka yang disebut sisi depan itu adalah yang sini. Berarti PF. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Siku-siku yang di sini berarti sisi miringnya adalah ini. OF. OF ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Dan ini tidak dikasih tahu, kita bisa ambil sembarang ya. Misalnya panjang rusuknya A deh. Rusuknya A jelas OP itu sama aja dengan AE. Berarti sama-sama A ya. Sorry. Itu OP ya teman-teman. Ini kan PF ya. OP betul A. PF. Nah, ini setengahnya HF ya teman-teman ya. Padahal HF itu diagonal bidang itu A akar 2. Berarti PF setengahnya. Setengah A akar 2. Nah, ini PF. Sekarang OF. Kita cari pakai Pitagoras teman-teman. Pakai OP sama PF ya. Nah, OP tadi panjangnya A. Sementara PF udah kita temukan tadi setengah A akar 2 ya. Nah, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Dan rumus Pitagoras ada cara cepatnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya tentang dimensi 3. Di situ saya sertakan cara cepatnya. Nah, kita akan gunakan untuk menghitung di sini ya. Nah, caranya, depannya ini kita bikin sama. Nah, kita bikin aja jadi setengah A. Jadi A itu kita bikin setengah A. Lah ini jelas harus dikali 2. Itu kan jadi A, ya kan? Nah, 2 itu diubah. 2 itu akar berapa, teman-teman? Akar 4. Nah, 2-nya kita ubah menjadi akar 4. Tadi OP sama PF ya. OP, PF, maka OF itu sisi yang paling panjang. Ya. Dan karena ini sama-sama setengah A, maka panjang PF-nya itu, teman-teman, PF-nya itu pasti setengah A juga, teman-teman. Karena dia yang paling panjang ya, maka ini tinggal ditambahkan ini. 4 tambah 2, berarti 6. Setengah A akar 6. Itu, sorry kok PF nih teman-teman. OF maksudnya ya. Ini OF nih. Nah itu OF tuh. Kan sisi sini ya. Oke, berarti OF-nya setengah A akar 6. Akar 6 kita ubah, akar 2 dikali akar 3. Boleh ya, itu akar 6 ya. Kenapa? Ini bisa kita coret soalnya teman-teman. Nah ini tinggal 1. Nah kita rasionalkan, kali dengan akar 3 per akar 3. Jelas akar 3 dikali akar 3 itu 3. Yang atas akar 3. Berarti hasilnya akar 3 per 3. Per 3 ya, akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Jadi inilah dia teman-teman nilai sin-nya. Untuk mencari cos sama tan-nya silakan teman-teman gunakan untuk latihan ya. Mudah-mudahan ini manfaat dan terima kasih semuanya.